Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul, iaitu gunanya mempelajari ilmu nahwu saraf, iaitu saya ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota ataupun peserta pemula yang ingin belajar tentang ilmu nahwu saraf. Baik, pada pelajaran yang pertama kita akan membuka iaitu dengan kitab Al-Jarumiyah, Matan Al-Jarumiyah, iaitu masalah bab kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam dan pembahagian kalam. Di sini saya akan menjelaskan secara detail. InsyaAllah kita pasti akan faham, insyaAllah. Jadi sebelum belajar, sediakan pulpen dengan buku agar bisa mencatat apa yang saya sampaikan. Bila yang saya sampaikan itu menjadi manfaat ataupun suatu ilmu, silahkan dicatat. Baik, langsung kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita masuk di dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Babul kalam. Al-kalamu huwa al-lafdul murakabu mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafdul murakabu mufidu bil wad'i. Terjemahannya, bermula kalam. Al-kalamu artinya bermula kalam. Huwa, itu bermula dianya kalam. Lafdun, itu satu lafad. Murakabun, yang murakab, yang tersusun. Makna murakab tersusun. Yang tersusun. Mufidu, lagi yang memberi faedah. Mufidu, lagi yang memberi faedah. Bil wad'i, dengan disengajakan. Bermula kalam, itu bermula dianya kalam. Itu satu lafad yang tersusun, yang memberi faedah dengan disengajakan. Jadi, yang dimaksud dengan kalam ialah satu lafaz yang tersusun, yang memberi faedah dengan disengajakan. Jadi di sini kita akan membahas iaitu apa itu lafaz, apa itu tersusun, apa itu memberi faedah, apa itu disengajakan. Kalau penjelasan hanya seperti ini kan menjadi bingung kepada kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, insyaAllah. Yang pertama, yaitu lafad. Kan kalam satu lafad. Kalam satu lafad. Apa itu lafad? Lafad, bila di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Ini dinamakan dengan huruf ejaan. Kalau di dalam bahasa Arab, ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Ini dinamakan dengan huruf ijaiyah. Saya ulangi. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya huruf ejaan, yaitu A, B, C, D sampai Z. Kalau di dalam bahasa Arab ada namanya alif, ba, ta, sa sampai ya. Selanjutnya, di dalam bahasa Indonesia, kita ingin menulis misalnya saya. Kita ingin menulis saya. Maka kita ambil S, A, Y, mana Y? Y, A, S, A, Y, A. Sehingga jadi saya. Saya. Kita ingin menulis lagi, membaca. M, E, M, B, A. Sehingga jadi membaca. Kita ingin menulis lagi buku. Kita ambil B, U, K, U. Sehingga menjadi buku. Di dalam bahasa Arab, kita ingin menulis aina. Alif, nun, alif, ya, nun. Alif, ya, nun. Sehingga menjadi ana. Bukan aina, salah tadi. Ana. Kita ingin menulis ana.
alif dan nun sehingga jadi ana. Kita ingin menulis qara'a. Qara'a. Kita ambil qa, ra dan a sehingga menjadi qara'a. Kita ingin menulis kitabun. Kitabun. Kita ambil kaf, ta, ba sehingga menjadi kitabun. Dikala sudah menjadi seperti ini, sudah menjadi saya, sudah menjadi membaca, sudah menjadi buku. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab sudah menjadi ana, sudah menjadi qara'a, sudah menjadi kitabun. Ini semua diambil daripada huruf ijaiyah. Ini semua diambil daripada huruf ejaan. Huruf ejaan. Jadi itulah yang dimaksud dengan lafad. Jadi lafad ialah suatu suara yang melengkapi daripada sebahagian huruf hijaiyah ataupun huruf ejaan. Dikala kita sudah menusunnya menjadi seperti ini, menjadi ana, menjadi qara'a, menjadi kitabun, menjadi saya, menjadi membaca, menjadi buku. Kita ambil semua daripada ini dan ini diambil daripada ini. Inilah yang dimaksud dengan lafad. Kira-kira bisa dipahami? Misalnya kita ingin menulis lagi kambing. Kaf, K, A, M, B, I. G, kambing. Kambing itu dinamakan lafad. Seperti itu. Kita ingin menulis dalam bahasa Arab singa. Asadun. Asadun dikatakanlah lafad. Itu yang pertama. Kira-kira bisa dipahami? InsyaAllah. Jadi itulah yang dimaksud dengan lafad. Yang kedua meranjat kepada murakab, iaitu tersusun. Apa itu murakab? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia maka kita susun menjadi saya membaca buku. Saya membaca buku. Kalau dalam bahasa Arab ana qara'a kitabun. Ana qara'a kitabun. Sehingga menjadi saya telah membaca buku. Kitabun. Ini jangan diperdebatkan dulu soal harkatnya. Ini harkat emang masih salah seperti ini. Seharusnya bukan kitabun di sini. Kitaban. Tapi di sini saya tidak menjelaskan tentang harkatnya dulu. Saya ingin mengenalkan kepada saudara-saudari semua mengenai tujuan lafad, apa yang maksud dengan lafad, murakab, mufid. Itu yang ingin saya jelaskan. Jangan permasalahkan dulu tentang harkatnya. Baik. Jadi dikala sudah tersusun antara lafad sehingga menjadi saya membaca buku. Ana qara'al kitabun. Sehingga inilah yang dimaksud dengan murakab. Inilah yang dimaksud dengan murakab. Tersusun. Tersusun. Kira-kira bisa dipahami? Tadi kan lafad. Lafad ialah menjadi saya membaca buku, susun. Terjadi lafad daripada bersatunya huruf ejaan dan bersatunya huruf hijaiyah bila dia di dalam bahasa Arab. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Selanjutnya ialah mufid. Memberi faedah. Apa itu mufid? Mufid ialah bila si pembicara berbicara, maka si pendengar tidak perlu untuk bertanya lagi. Contohnya seperti saya membaca buku. Memberi faham kepada si pendengar. Bila si pembicara berbicara, maka memberi faham kepada si pendengar. Itulah yang dimaksud dengan mufid. Seperti saya membaca buku. Berarti kita sudah faham. Berarti dia sedang membaca buku. Itulah yang dimaksud dengan mufid. Bil wada'i, dengan disengajakan. Maksudnya, ketika dia berbicara dalam keadaan sengaja, tidak ada paksaan, bukan dalam mimpi, seperti itu. Bukan dalam keadaan mabuk, tetapi dalam keadaan sengaja. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Itulah yang dimaksud dengan kalam, iaitu kalam satu lafad yang tersusun, yang mufid, yang memberi faedah dengan disengajakan. Itulah beberapa pembahagian kalam. Bukan pembahagian tetapi yang dimaksud dengan
dengan kalam. Kira-kira bisa dipahami? InsyaAllah pasti bisa. Sedikit kita belajar kan. Biasa dipahami kan? Oke, kalau bisa dipahami lanjut. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Dan bermula pembahagiannya kalam itu 3. Bermula yang pertama isim, dan bermula yang kedua fi'il, dan bermula yang ketiga huruf. Yang datang ianya huruf bagi makna. Jadi kalam, kita sudah mengetahui apa itu kalam. Yaitu satu lafaz yang tersusun, yang memberi faedah dengan disengajakan. Itu kalam. Yang kedua, kalam terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. Karena di dalam bahasa Arab, kita tidak terlepas yang namanya isim, fi'il, huruf. Begitu juga di dalam bahasa Indonesia. Kita tidak terlepas yang namanya isim, fi'il, huruf. Cuman, apa itu isim menurut bahasa Indonesia, apa itu fi'il, itulah yang akan kita jelaskan. Yang pertama isim. Isim, fi'il, huruf. Ja'ali makna, yang datang ianya huruf bagi makna. Apa itu isim? Apa itu isim? Isim, kalau di dalam bahasa Arab disebutnya sebagai isim. Isim. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya ialah kata benda. Contohnya kitabun, artinya buku. Ini isim. Isim. Kitabun, ini isim. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, buku. Jadi, dalam kata kurung, yaitu isim merupakan kata benda. Itulah yang dimaksud dengan isim. Yang pertama. Yang kedua, fi'il, yaitu kata kerja. Fi'il ini ialah kata kerja. Seperti membaca. Qara'a, ini fi'il. Qara'a ini fi'il, artinya membaca. Jadi fi'il ialah kata kerja. Dan fi'il terbagi 3. Nanti kita jelaskan. InsyaAllah kan. Jangan terlalu banyak-banyak lah. Belajar sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Itu apa? Banyak-banyak pening di otak. Meledak otak nanti ya. Seperti itu. Jadi fi'il ialah kata kerja. Contohnya qara'a, artinya membaca. Yang ketiga, huruf. Apa itu huruf? Huruf ialah bukan kata kerja dan bukan kata benda. Contoh, aina. Bukan aina ini. Ana. Ana. Ini salah waktu pengetikan. Jadi bukan aina di sini. Tapi ana. Artinya saya. Jadi huruf ialah bukan kata kerja dan bukan kata benda. Bukan kata benda dan bukan kata kerja. Itulah huruf. Huruf yang ada makna. Kenapa disebut huruf yang ada makna? Karena ada huruf yang tidak ada makna. Seperti ra. Ra ini tidak ada makna. Ta tidak ada makna. Kalau dalam bahasa Indonesia, g tidak ada makna. G. Apa artinya g? Tidak tahu. Ha? Tidak tahu. Dikala dia sudah bersatu menjadi saya. Ana. Ini ana, bukan aina. Ana ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan huruf yang datang bagi makna. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti saya, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? InsyaAllah kan. Sedikit-dikit lah. Itulah beberapa uraian mengenai kalam. Jadi kalam terbagi 3. Isim, fi'il, huruf. Apa itu isim? Isim ialah kata benda. Fi'il ialah kata kerja. Huruf ialah kata bukan kata benda dan bukan kata kerja. Seperti saya. Ini anna. Karena ada huruf yang tidak ada makna, tidak ada artinya, seperti ra, sin. Kalau dalam bahasa Indonesia, gi, ha, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? InsyaAllah kan. Kalau belum bisa dipahami, diulang-ulang, InsyaAllah. Seperti itu. Jadi tugas untuk anggota ataupun peserta, tugas untuk peserta yaitu PR. Jelaskan apa itu kalam. Kita sudah belajar apa itu kalam. Apa itu lafaz? Kita sudah belajar. Apa itu murakab? Apa itu mufid? Apa itu wada'? Kalam terbagi berapa? Sebutkan 2 contoh isim, 2 contoh fi'il, 2 contoh huruf yang
ada makna di dalam bahasa Arab. Yang ada makna, huruf yang ada makna maksudnya. Di sini titik dijelaskan yaitu di dalam bahasa Arab. Yaitu dua contoh isim dalam bahasa Arab nanti diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya kitabun, arti bahasa Indonesia ialah buku. Seperti itu. Jadi ini tugas Ini tugas. Kenapa saya kasih tugas? Biar mengerti apa yang saya sampaikan. Karena kalau tidak ada tugas, tidak ada mengasah otak. Karena kita di dalam belajar ilmu nahwu sharaf itu bukan memerlukan sehari dua hari. Tapi di sini kita memakai metode ala pesantren yang insyaallah dalam sebulan kita mampu memahami dasar-dasar daripada ilmu nahwu sharaf. Tujuan daripada ilmu nahwu, tujuan daripada ilmu sharaf, dasar-dasarnya insyaallah kita mampu memahaminya. Jadi bisa dimengerti kan? Nanti ini dijelaskan yaitu dalam berbentuk fi'il suara. Kalau tidak keberatan. Tapi kalau keberatan ya diketik aja juga nggak apa-apa. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kalau bisa dipahami, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta ataupun anggota grup. Jadi saya tutup. Akhiru kalam. Inda tihali ajalina. Minat dunia qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang menyerah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.